Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok berapa? Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul penerapan iptek pada pertanian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sarla Mardiza Yunani dengan NPM 2115061095. Saya di sini akan memandu dari awal acara sampai akhir. Kemudian teman-teman saya akan memperkenalkan diri, ada Dimas dan Jonathan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Sidianto Naim dengan NPM 2115061035. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jonathan Ilyasa dengan NPM 2115061126. Next. Baiklah, untuk pemateri yang pertama akan dibacakan oleh Dimas. Kepada Dimas, dipersilakan. Baiklah, yang pertama adalah pendahuluan. Di latar belakang. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, ada anggapan bahwa penguasaan dan penerapan iptek akan memberikan jaminan pada kemajuan masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat tidak dapat dipungkiri bahwa inovasi berbagai penelitian semakin berkembang pesat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek telah banyak membantu berbagai aktivitas manusia dalam berbagai kegiatan, terlebih untuk bidang pertanian. Manusia sendirilah yang menjadi subjek utama faktor iptek dikembangkan. Kemajuan dan pembangunan dalam bidang apapun tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi. Revolusi pertanian didorong oleh penemuan mesin-mesin dan cara-cara baru dalam bidang pertanian. Apabila tidak ada perubahan dalam bidang teknologi, maka pembangunan pertanian pun berhenti. Produksi terhenti, kenaikannya bahkan dapat menurun karena merosotnya kesuburan tanah atau kerusakan yang makin meningkat oleh hama penyakit yang masih merajalela. Oleh karena itu, kami terinspirasi untuk membuat teknologi vakum packing yang berguna untuk pengemasan beras organik di Desa Babatan, Kabupaten Lampung Selatan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara Vaporize mengatasi masalah pengemasan, masa simpan, dan rendahnya harga jual beras di kelompok tani Desa Babatan, Kabupaten Lampung Selatan. Yang kedua, bagaimana cara pembuatan, penggunaan, serta perawatan Vaporize pada pengemasan beras organik di kelompok tani Desa Babatan, Kabupaten Lampung Selatan. Yang ketiga, bagaimana cara sosialisasi dan monitoring Vaporize pada pengemasan beras organik kepada kelompok tani Desa Babatan, Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui potensi Vaporize dalam mengatasi masalah pengemasan, masa simpan, dan rendahnya harga jual beras organik di kelompok tani Desa Babatan, Kabupaten Lampung Selatan. Yang kedua, untuk mengetahui cara pembuatan, penggunaan, serta perawatan Vaporize dalam pengemasan beras organik di kelompok tani Desa Babatan, Kabupaten Lampung Selatan. Yang ketiga, untuk mengetahui cara sosialisasi dan monitoring Vaporize dalam pengemasan beras organik di kelompok tani Desa Babatan, Kabupaten Lampung Selatan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sarla. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya bacakan tentang gambaran umum. Kondisi kelompok tani Desa Babatan, Kabupaten Lampung Selatan. Desa Babatan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Katimbung, Kabupaten Lampung Selatan. Desa ini memiliki lahan seluas 675 hektar dan 407,10 hektar digunakan untuk sebagian pertanian, sedangkan lahan yang kering sebagian digunakan untuk pemukiman dan pekarangan di Desa Babatan, Kabupaten Lampung Selatan ini. Nah, desa ini masih memiliki suasana yang asri dan udara yang sejuk, air bersih, dan tanah yang subur. Hal ini menunjukkan desa tersebut memiliki produk unggulan berupa beras organik
bagi penduduk Kabupaten Lampung Selatan. Dalam proses pengemasannya, kelompok tani desa Babatan menggunakan alat hand seller sejak tahun 1996. Dengan menggunakan alat tersebut, kemasan beras organik mengalami penggelembungan volume dan kemasannya sehingga kemasan mudah robek ketika ada tekanan. Hal tersebut bisa membuat perubahan fisik pada beras organik karena adanya bakteri-bakteri yang masuk ke dalam kemasan, bahkan ada juga serangga yang masuk seperti kutu yang hidup di beras organik tersebut. Nah, oleh sebab itu, kelompok tani desa Babatan Kabupaten Lampung Selatan berinisiatif untuk melubangi atau memberi pori-pori kecil pada setiap kemasan beras organik agar tidak kedap udara dan menggelembung. Akibat perlakuan tersebut, serangga atau mikroorganisme dari luar bisa keluar masuk dan berkembang biak di dalam kemasan sehingga dapat merusak kualitas beras organik. Next. Ada teknologi vaporize. Vaporize atau vacuum packing on organic rice merupakan suatu inovasi teknologi yang tepat guna dalam proses pengemasan beras organik dalam keadaan vakum. Penerapan teknologi vaporize ini ditunjukkan untuk kelompok tani desa Babatan Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki potensi dalam pertanian beras organik sebagai solusi pemecahan masalah dalam pengemasan. Apabila teknologi vaporize ini diterapkan pada kelompok tani desa Babatan Kabupaten Lampung Selatan, maka proses pengemasan ini akan berjalan dengan optimal dan efisien. Next. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Jonathan. Baik, selanjutnya metode pelaksanaan. Untuk target, program ini akan dilakukan di Desa Babatan, Kabupaten Lampung Selatan, yang ditujukan kepada para petani di sana. Yang diharap dengan adanya teknologi ini, masyarakat di sana akan dapat memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik mungkin. Kemudian studi literatur. Studi literatur berisi serangkaian kegiatan pencarian dan pengkajian sumber-sumber yang relevan dan terpercaya dalam pengumpulan materi serta menjadi acuan dalam penulisan PKM ini agar dapat dihasilkan informasi yang lengkap, terarah dan terpercaya dalam penulisan serta memberikan variasi dalam pengembangan prototip ini. Kemudian pendesainan Vaporize. Pendesainan Vaporize ini terdiri atas 3 sistem, yaitu pendesainan cetakan, perancangan cetakan disesuaikan dengan berat dan sifat porositas beras yang akan dikemas sebesar 5 kg. Tiap kemasan cetakan didesain berbentuk persegi panjang agar menghasilkan kemasan beras yang berbeda. Hal ini ditujukan untuk memberikan nilai tambah pada visual kemasan. Pada bagian dalam cetakan dipasang bantalan yang berfungsi untuk menambah tekanan pada kemasan, sehingga udara di dalam kemasan dapat terdorong keluar. Keadaan ini yang akan menyebabkan kemasan beras menjadi vakum. Kemudian pendesainan alat packing atau pengemas. Pendesainan alat packing ini dibuat dengan sistem pemvakuman pada kemasan. Keadaan vakum terbentuk dari pompa untuk menghisap fluida. Setelah kemasan vakum, maka dilakukan pengepresan kemasan, kemudian alat chiller. Prinsip kerja chiller menggunakan logam yang dipanaskan dengan suhu tertentu yang berasal dari listrik lalu diubah menjadi energi panas. Kemudian logam panas tersebut dipres pada kemasan beras sehingga kemasan tersebut rapat dalam keadaan vakum. Kemudian pendesainan handbag atau pegangan kemasan. Pendesainan handy bag pada kemasan beras difungsikan untuk mempermudah konsumen dalam mobilisasi. Handbag didesain praktis dengan lubang pegangan pada bagian atas kemasan. Kemudian sosialisasi dan monitoring. Tahap sosialisasi dilaksanakan di tempat target, yaitu di Desa Babatan, Kabupaten Lampung Selatan. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat tahu akan teknologi Vaporize ini yang telah berkembang sekarang dan berharap akan menjadi solusi permasalahan yang dialami oleh para petani desa tersebut. Kemudian evaluasi. Tahap evaluasi dilaksanakan setelah teknologi vacuum packing dilaksanakan dalam pengemasan beras organik di Desa Babatan Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahap evaluasi ini akan dinilai sistem kerja dari alat, baik dari segi kestabilan alat, pengaruh terhadap umur, simpan,
beras serta pengaruhnya terhadap kualitas beras. Apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan harapan, maka akan dilakukan kembali tahap perancangan pembuatan dan pengujian alat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya?